Selamat pagi. Ya, betul. Kemarin memang Mbak Inara ya. Jadi kita lihat bahwa dia meminta hak hukumnya ya yang berkaitan dengan hak asuh anak, karena hampir beberapa bulan ini beliau tidak bisa komunikasi dengan anaknya, tidak bisa bertemu dengan anaknya. Jadi ini langkah yang tepat yang diambil oleh Mbak Inara untuk meminta perlindungan kepada Komnas Perlindungan Anak. Karena siogianya kita tahu bahwa menurut putusan pengadilan yang beliau pegang saat ini, bahwa hak asuh itu ada di tangan beliau sebagai seorang ibu. Jadi tidak ada alasan kepada mantan suaminya Mbak Inara untuk tidak atau melarang Mbak Inara untuk ketemu anak, karena ini juga merupakan bagian daripada satu perbuatan dugaan tindak pidana ya, jika memang itu dilakukan oleh mantan suaminya, yaitu inisial V, bahwa bagian daripada kekerasan psikis ya. Karena apa? Karena dia kan harus juga bertemu dengan ibunya. Jadi pada prinsipnya itu adalah anak bersama ya, anak kedua orang tuanya. Tetapi kita sadar bahwa putusan pengadilan kemarin itu kan hak asuh anak ada di ibunya, ada di Mbak Inara. Jadi harusnya anak-anak tinggal bersama Mbak Inara ya, gitu. Masalahnya mantan suaminya mau ketemu kan bisa aja, selama ini kan tidak ada masalah itu. Selama ini kan bisa komunikasi dengan anak-anaknya tanpa harus dia bawa kabur atau menyembunyikan anaknya atau menjauhkan anaknya dari Mbak Inara sendiri. Oh pasti itu jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, karena itu kan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, terutama ibunya yang memegang putusan pengadilan sebagai pemegang hak asuh anak. Iya dong, harus ya. Putusan pengadilan itu adalah undang-undang. Jadi kita harus tunduk dan patuh sama undang-undang, ya kan? Jadi walaupun itu berat bagi mantan suaminya, kenapa hak asuh anak jatuh ke tangan Mbak Inara, nah, kita harus tunduk. Karena ada asas hukum yang disebut dengan res judicata pro pere tato habitor. Putusan pengadilan itu harus dijalankan walaupun ya itu berat ya diterima oleh kita, tetapi tidak boleh kita bantah. Yes. Jika dia memaksa untuk terus menguasai anak-anaknya tanpa dia memberikan kesempatan kepada Mbak Inara selaku ibu kandungnya, maka itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, jelas di dalam pasal 76C jungto pasal 80 ya. Jadi melarang keras ya, kekerasan fisik maupun psikis atau menterlantarkan anak ya. Ini kan bagian daripada kekerasan psikis gitu loh. Karena anak kan harus ketemu dengan ibunya, apalagi seorang ibu yang biasa melahirkan, merawat, ya kan pasti anak-anak kangen lah ya, gitu. Yes, sanksi pidananya jika memang terjadi kekerasan, apakah itu kekerasan biasa atau kekerasan dengan luka berat atau sampai meninggal, itu jelas ada di dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Sanksi pidananya dari 3 sampai 15 tahun dan dendanya juga sampai miliar ya dendanya gitu. Betul. Yes. Ya harapannya adalah jadilah orang tua yang bijak supaya anak ini kan sama-sama dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Jangan egois lah. Jangan egois, karena jelas bahwa anak itu adalah anugerah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat dan harus kita lindungi secara bersama. Ya betul apa yang disampaikan sama
Komnas Perlindungan Anak kemarin gitu loh, bahwa kegagalan kita di dalam mendidik anak atau menjadi orang tua buat anak-anak karena bercerai ini kan merupakan bagian daripada kegagalan. Jadi kegagalan itu jangan terus ditambah sehingga ini akan menjadi berbahaya buat psikis dan mental anak itu sendiri. Saran saya tetaplah menjadi orang tua yang bijak, yang baik, walaupun mereka tidak bersatu lagi menjadi pasangan suami istri, tetapi kan bisa membesarkan anak. Tujuannya adalah bagaimana kebahagiaan anak bisa diterima, anak-anak bisa menjadi sukses, pintar, cerdas, kesehatannya juga terjaga dengan support dan kasih sayang dari orang tua walaupun sudah tidak bersatu lagi. Oke, thank you so much.